Halo sobat anime, kita gas lagi yuk Martial Peak, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, Yangkai yang saat ini bertarung dengan salah satu tetua dari keluarga Su yang menuntut balas akibat Yangkai yang telah membuat tuan mudanya menjadi Oon. Di sini awalnya Yangkai pun tertekan hingga pada akhirnya Yangkai dapat melakukan counter ketika ia berhasil merebut senjata jiwa yang telah dikontrak oleh Pak Tua itu dan dimasukkan ke dalam cincin dimensi milik Yangkai. Mendapatkan senjata jiwanya dicuri oleh Yangkai membuat Pak Tua botak ini bertanya bagaimana bisa Yangkai melakukan hal ini. Tapi untuk Yangkai, doi pun tidak peduli dengan pertanyaan dari Pak Tua itu. Bahkan ia sendiri kagum dengan dirinya sendiri yang kini dapat melawan master yang ada di ranah Saiyan King tingkat 3. Karena ia di sini Yangkai tidak menggunakan teknik rahasianya, yaitu teknik darah emas, teknik merobek ruang ataupun mata iblis miliknya. Sedangkan untuk kampret tua ini, ia begitu kesal dengan Yangkai. Maka dari itu, master tua ini berujar, "Aku tidak pernah bermimpi akan menggunakan benda ini untuk melawan orang seperti kau. Jika aku tidak dapat membunuhmu di tempat ini, maka aku bukan lagi lah seorang pria," ujar si botak itu. Melihat kampret tua itu pun mengeluarkan sebuah gulungan artefak membuat kampret tetua dari keluarga Heike ia pun shock karena ia tahu kalau itu adalah lukisan 100 gunung dan ia juga meminta kepada bawahannya untuk segera mundur. Begitu juga dengan gadis Wu. Ia ingin mundur juga, tapi di sini Yan Yang ia berujar untuk santuy aja karena tidak akan ada bahaya yang akan menghampiri mereka. Sedangkan untuk Yangkai sendiri, boom! Pak Tua botak itu mulai mengeluarkan sesuatu dari dalam artefak miliknya dan itu juga sempat menotis Yangkai. Dan tiba-tiba saja muncullah gunung batu tepat di atas kepala Yangkai. Dan untuk Yangkai sendiri, untuk dapat memblokir serangan dari Pak Tua itu, ia harus mengeluarkan tameng surgawinya. Tapi sayangnya tameng surgawi yang dimiliki oleh Yangkai ternyata tidak cukup kuat untuk dapat menahan tekanan dari gunung batu yang dipanggil oleh Pak Tua itu dan boom! Ya, di sini melihat itu awalnya kampret tua ini begitu yakin kalau ia berhasil membunuh Yangkai. Tapi tiba-tiba saja sungguh syoknya dirinya ketika ia melihat Yangkai muncul dari dalam ruang hampa. Melihat Yangkai yang kembali muncul dengan membawa sebuah tombak ki, memaksa Pak Tua itu pun harus kembali memanggil gunung lainnya dan boom! Ya, serangan Yangkai pun harus menghantam gunung yang dibawa oleh Pak Tua itu. Melihat serangannya dapat tahan membuat Yangkai pun berujar kalau artefak itu adalah artefak 100 gunung, ya artinya seharusnya ada 100 gunung di dalam artefak itu. Tapi setiap kali kau memanggilnya, kau pasti akan mengurangi satu gunung yang ada di dalamnya. Dan dengan kemampuanmu, aku yakin kau tidak akan mampu untuk dapat mengeluarkan semuanya, ujar dari Yangkai. Ya, 4 gunung saja sudah cukup bagi diriku untuk membunuhmu, sambut kampret tua itu. Dan kini, kampret tua itu pun memanggil 2 gunung lainnya dari 2 arah yang berbeda, bertujuan untuk dapat mengepit Yangkai yang ada di tengah-tengah dan dar. Ya, di sini Yangkai pun dihantam dari 2 sisi yang berbeda. Dan kejadian itu juga sungguh mengejutkan semua pihak yang menyaksikan hal ini. Dan mereka juga yakin kalau Yangkai pasti akan mati. Tapi untuk Yan Yang, di sela-sela ia menggunakan susunan arai pelindung, ia juga berpikir apakah Yangkai akan baik-baik aja. Sedangkan untuk si kampret botak, dirinya yang melihat gunung itu menyatu dengan sempurna, ia yakin kalau Yangkai pasti telah mati. Dan bagi dirinya yang telah tua, memanggil 4 gunung itu sungguh sangat melelahkan fisik dan juga mentalnya. Tapi ia juga yakin kalau Yangkai pasti telah mati. Tapi di sini kampret tua itu pun juga ternotis ketika ia melihat ada suatu retakan besar di gunung itu. Karena benar saja, tiba-tiba saja krek dar. Gunung itu pun hancur dan yang mengejutkan dirinya di sini Yangkai pun dapat kembali bangkit dengan membawa sebuah pedang di tangannya. Dan melihat itu juga para kampret-kampret ini pun shock karena mereka melihat Yangkai kini dapat kembali bangkit tanpa adanya luka sedikit pun di tubuhnya. Dan untuk kampret tua ini, ia juga tahu ketika ia melihat api iblis yang ada di pedang Yangkai, ia sadar kalau tekanan itu sungguh sangat mengerikan. Dan ia juga berpikir sedikit saja api itu mengenai diriku, aku pasti akan mati, ujar Pak Tua itu. Maka dari itu, kampret tua itu pun memanggil gunung lainnya lagi. Tapi kali ini bukan untuk menjepit Yangkai, tapi untuk melindungi dirinya. Karena ia tahu ia akan menggunakan gunung ini untuk bertahan. Dan Yangkai yang melihat itu, doi pun berujar, kau pikir kau bisa bersembunyi di dalam sana, hah? Maka dari itu di sini Yangkai pun mengeluarkan api iblis miliknya untuk menghantam gunung batu itu. Dan melihat itu juga di sini kampret tua itu pun shock karena ia tahu ini sungguh sangat buruk. Karena tiba-tiba saja gunung batu miliknya pun terlihat mulai meleleh terkena api iblis milik Yangkai.
Dan ia juga berpikir, jika gunung ini menghilang sudah pasti aku akan mati. Mendapatkan posisinya yang tidak menguntungkan membuat kampret tua ini meminta kepada rekannya untuk membantu dirinya. "Hei, apa yang kalian lakukan? Cepat bantu aku!" Ya, dan benar saja kini muncullah dua orang koco yang mencoba untuk menghajar Yangkai. Tapi melihat itu, di sini Yangkai pun bersiap untuk melepaskan Kamehameha miliknya, dan begitu dilepaskan, dar! Dua orang koco itu pun langsung lenyap, yang membuat kampret-kampret lainnya pun lalu kena mental dan memutuskan untuk kabur. Melihat anggota klan yang kabur, di sini kampret botak ini pun meminta bantuan kepada salah satu tetua dari keluarga Haike untuk segera membantu dirinya. Karena jika ia mau membantu dirinya, maka si botak ini akan menyerahkan artefak 100 gunung itu untuk tetua itu. Tapi di sini sebelum hal itu terjadi, di sini Yangkai pun memperingatkan, jika si tua itu berani ikut campur, aku akan membantai kalian semua tanpa ampun, ujar dari Yangkai. Sedangkan untuk kampret tua itu, sesaat sebelum ia mati, di sini ia mengancam, jika Yangkai berani membunuh dirinya, maka keluarga Shu miliknya tidak akan pernah melepaskan Yangkai. Tapi bagi Yangkai, hilih kintil, dar, mati sudah si kampret itu terbakar oleh api asmara Yangkai. Ya, di sini Yangkai pun membakar habis si kampret itu, dan ia hanya menyisakan artefak dan juga cincin dimensi milik kampret tua itu. Dan di sini Yan Yang langsung ia berlari ke arah Yangkai karena ia ingin looting hasil pertarungan itu. Tapi ketika Yan Yang melihat Yangkai, ia merasakan aura milik Yangkai ternyata tidak stabil, yang menandakan kalau Yangkai sepertinya akan melakukan penerobosan kultivasi. Dan itu juga disadari oleh para kampret-kampret dari keluarga Haike. Bahkan di sini salah satu kampret pun menyarankan agar mereka segera menyerang Yangkai di sela-sela penerobosan itu. Tapi hal itu pun lalu dibantah oleh Pak Tua, karena di sini ia melihat kalau Yang Yang saat ini sedang memasang susunan formasi area pelindung untuk Yangkai. Bahkan Pak Tua ini juga menyemprot bawahannya ketika ia melihat Yan Yang, karena di sini Yan Yang adalah master artefak yang sebelumnya diinginkan oleh keluarga Haike untuk direkrut. Ya, Pak Tua itu pun benar-benar kesal dengan bawahannya ini yang gagal merekrut Yan Yang. Sedangkan untuk Yan Yang sendiri, ia benar-benar memasang area pelindung untuk Yangkai, dan begitu ia kelar memasang area pelindung itu, tiba-tiba saja tubuh Yangkai pun mulai bercahaya dan boom! Yangkai pun melepaskan raungannya dan juga energi yang mengguncang dunia. Dan kini Yangkai pun benar-benar melakukan penerobosan kultivasi kerana Sand King. Ya, melihat proses penerobosan Yangkai yang mengerikan itu membuat Pak Tua ini pun sadar kalau energi dunia milik Yangkai ternyata benar-benar mengerikan. Dan ia juga beruntung karena ia tidak sampai ia memprovokasi Yangkai. Jika tidak, nggak tahu dah gimana nasibnya. Sedangkan untuk Yangkai saat ini, ia yang sedang melakukan penerobosan, dan ketika ia sadar, ia merasakan kalau dirinya kini telah pulih, energinya telah banyak, dan saat ini ia telah berada di ranah Sand King. Dan di sini Yangkai pun juga merasakan kalau kekuatannya terasa lebih menyeramkan. Setelah Yangkai menerobos ke ranah kultivasinya, di sini gadis Yan Yang ia lalu menghampiri Yangkai dan mengucapkan selamat atas penerobosan itu ke ranah Sand King. Begitu juga dengan Pak Tua ini, ia begitu lembut, bahkan ia juga bersedia mengundang Yangkai untuk berkunjung ke kediaman keluarga Haike. Tapi di sini Yangkai pun juga bertanya, kenapa aku harus berkunjung? Bukankah gadis Wu ia telah keluar dari keluarga Haike? Tidak. Gadis Wu itu terlalu muda, ia pasti berbicara tanpa memikirkan konsekuensinya, ujar Pak Tua itu. Tapi di sini bocah Yu, ia tidak terima karena ia tahu jika gadis Wu atau nonanya kembali, ia pasti akan terkena hukuman keluarga, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kampret tua itu yang sebelumnya. Mendengar bocah Yu ini berujar seperti itu sempat membuat Pak Tua ini pun kesal. Tapi karena di sini ada Yangkai, ia mencoba untuk menahan diri dan ia juga ingin pamit dari tempat ini. Karena ia tahu Yangkai pasti ia membutuhkan waktu untuk menstabilkan kultivasinya. Lepas dari itu juga di sini gadis Wu ia meminta maaf kepada Yangkai atas tindakan salah satu tetua dari keluarganya yang memang menyebalkan itu. Tapi tiba-tiba langsung kircep. Ya, di sini Yangkai pun tidak mempermasalahkan hal itu, karena bagi dirinya dunia ini hanya akan menghormati siapa yang kuat untuk dapat bertahan hidup. Lepas dari itu juga di sini bocah Yu ia berujar kepada Yangkai, karena Yangkai telah membunuh salah satu tetua, pasti orang-orang dari keluarga Su mereka pasti akan menuntut balas. Maka dari itu mereka tidak dapat tinggal lagi di tempat ini, mereka harus kabur dari tempat ini. Tapi di sini mendengar itu gadis Yan ia berujar untuk tidak perlu khawatir. Ya, kalian tidak perlu khawatir, cukup berikan aku bahan-bahan aja dan biarkan aku mengatur suatu susunan roh yang akan sangat-sangat kuat, yang sungguh-sungguh benar kuat, yang dapat mengusir para penyusup.
Hei, mendengar itu membuat Yang Kai pun bertanya, bahan apa yang kau butuhkan? Ya, biji-bijian dan juga bahan-bahan kultivasi. Ya, di sini dua bocah ini pun ingin memberikan harta yang mereka miliki, tapi hal itu pun dihentikan oleh gadis Yan karena ia ingin Yang Kai aja yang menyiapkannya. Dan karena Yang Kai harus menstabilkan kultivasinya, ia menyerahkan urusan belanja-belanja ini kepada bocah Yu. Karena di sini Yang Kai pun memberikan sekantong setumpukan saring kristal isi penuh kepada bocah Yu itu. Selepas hal itu, di sini Yang Kai pun juga meminta kepada gadis Wu untuk beristirahat aja di dalam goa. Sedangkan untuk Yang Kai, ia akan fokus berkultivasi. Sedangkan di tempat lain, di keluarga Haike, mereka juga mengadakan suatu pertemuan. Dan kali ini, pertemuan mereka dipimpin langsung oleh Yan yang merupakan patriark keluarga Haike. Di dalam pertemuan keluarga itu, dihadiri juga oleh para tetua penting dari keluarga Haike. Dan di dalam pertemuan ini juga membahas tentang apa yang telah terjadi di dekat goa milik Yang Kai. Di sini Pak Tua ini juga yang ada di tempat itu, Doi pun menjelaskan kepada patriark tentang apa yang telah terjadi. Dan untuk meyakinkan tentang apa yang telah terjadi, ia memanggil seseorang untuk menceritakan tentang apa yang terjadi di tempat itu dengan cara memanggil para bocah-bocah yang bersama dirinya yang ada di tempat itu. Waduh. Setelah bocah pirang itu menjelaskan tentang apa yang terjadi, membuat para tetua ini pun menjadi shock. Awalnya di sini mereka juga ingin mengajak Yang Kai untuk bergabung dengan keluarga mereka dengan cara menikahkan Yang Kai dengan Putri Wu. Selain itu juga mereka juga awalnya mengira apakah Yang Kai ini berasal dari salah satu tuan muda yang berasal dari keluarga besar yang menyamar menggunakan nama asing, karena Yang Kai memang sungguh sangat kuat. Tapi hal itu lalu dibantah karena para tuan muda seharusnya mereka telah berada di ranah Saiyan King, sedangkan Yang Kai baru aja menerobos ke ranah Saiyan King. Dan di sini salah satu tetua juga mendapatkan informasi kalau sebenarnya Yang Kai adalah orang luar yang dipungut oleh Putri Yui saat ia berada di Star Sky. Dan hal itu pun dibenarkan oleh salah satu tetua lainnya yang ikut berpergian bersama Putri Yui itu. Setelah mengetahui kalau Yang Kai memang bukan berasal dari bintang ini, semakin memantapkan hati mereka untuk dapat menikahkan Yang Kai dengan Putri Wui. Tapi hal itu pun lalu disanggah oleh salah satu tetua lainnya, karena si kampret Hongwen itu juga suka atau menyukai putri atau Nona Wu itu. Walaupun kampret itu tidaklah kuat, tapi tetap saja ia berasal dari Shadow Moon Hall yang merupakan serikat besar yang ada di bintang ini, terutama bapaknya lah yang merupakan seorang Daiken. Mendapatkan masalah yang cukup pelik membuat patriark ini ia ingin mengirimkan Pak Tua ini ke tempat Yang Kai untuk dapat melihat tentang apa yang diinginkan oleh Yang Kai. Dan jika Yang Kai menginginkan seorang wanita, maka kirimkanlah wanita cantik-cantik yang ada di keluarga Haike. Sedangkan di tempat Yang Kai, dua gadis ini pun tertawa bersama yang membuat gadis Yan ini bertanya, lah kenapa tertawa? Ya, di sini gadis Wu pun berujar kalau ia tidak menyangka kalau ternyata Yang Kai selicik ini. Karena ketika ia memungut Yang Kai di Star Sky, Yang Kai itu sangat miskin. Ia hanya memiliki satu cincin dimensi. Tapi lihatlah sekarang, sudah pasti Yang Kai menyembunyikan cincin dimensi lainnya milik dirinya. Tapi hal itu pun lalu disanggah oleh gadis Yan. Ya, walaupun Yang Kai memang licik, tapi kristal yang ada di tempat ini tidak ada hubungannya dengan harta bawaan Yang Kai. Tapi ini semua berkat diriku, ujar gadis Yan itu dengan songongnya. Tak lama setelahnya, bocah Wu ia pun kembali. Ia merasa hebat dan luar biasa karena ia tidak menyangka kalau dirinya akan mendapatkan hak istimewa saat ia sedang berbelanja. Bahkan ia juga mendapatkan beberapa gadis-gadis bohai yang melayaninya secara eksklusif. Namun setelah memberikan cincin dimensi itu kepada gadis Yan Yang, di sini bocah Wu ia juga membawa sebuah kotak. Kotak yang diberikan oleh seorang pria yang dititipkan oleh keluarganya untuk dapat diberikan kepada Yang Kai. Mendengar itu membuat gadis Wu ini pun berpikir kalau sepertinya keluarga Haike ingin menjalin hubungan baik dengan Yang Kai. Dan begitu isi kotak itu dibuka, celing! Ya, sebuah pil tingkat Saiyan King. Melihat sebuah pil tingkat Saiyan King diberikan kepada Yang Kai dari keluarga Haike, semakin meyakinkan kalau gadis Wu ini tahu kalau sepertinya keluarganya memang ingin membentuk pertemanan dengan Yang Kai. Dan karena pil ini diberikan untuk Yang Kai, maka dari itu di sini bocah Yu ia ingin pergi menemui Yang Kai dan menyerahkan benda ini. Di sini Yang Kai pun yang melihat pil itu, ia tahu kalau pil ini ada di ranah Saiyan King. Dan untuk Yang Kai, ia tahu setelah ia menembus ranah Saiyan King dan memakan pil ini, itu akan membantu para kultivator menstabilkan pondasi Ki, dan itu akan membantu suasana hati menjadi lebih baik lagi. Tapi karena Yang Kai memiliki mata iblis dan juga telah menyerap banyak sekali jiwa dan juga dao milik para kultivator kuat, Yang Kai pun merasa kalau dirinya tidak lagi membutuhkan pil tingkat Saiyan King.
Tapi di sini Yang Kai pun juga sadar kalau keluarga Haike sampai-sampai mengirimnya pil tingkat Sand King, sudah pasti mereka berniat menunjukkan niat baik kepada Yang Kai. Tapi karena ia juga tidak membutuhkan pil ini, maka dari itu, bocah Yu, makanlah pil ini. Hei, mendapatkan benda itu, di sini bocah Yu berujar kalau pil ini diberikan secara eksklusif hanya untuk Yang Kai. Tapi di sini Yang Kai pun juga tidak keberatan jika bocah Yu itu mau memakannya. Ya udah, makan aja. Tapi di sini bocah Yu pun juga berujar kalau ia telah menembus ranah Sand King 3 tahun lalu. Jadi efek pil ini tidak akan begitu signifikan untuk dirinya. Tapi atas desakan dari Yang Kai, di sini bocah Yu itu pun pada akhirnya mau menerimanya. Walaupun ia juga bingung tentang apa yang harus ia katakan lagi kepada pihak keluarga. Tapi di sini Yang Kai pun juga berujar apa yang mau dijelaskan, biarkan aja. Kan kalian telah meninggalkan keluarga, ujar dari Yang Kai. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh bocah Yu ini. Ia juga tidak keberatan kalau ia harus keluar dari keluarga. Tapi untuk Nona, ini agak sedikit ruyam. Tapi setelahnya, bocah Yu pun itu pergi. Sedangkan untuk Yang Kai, ia memanggil bocah batu dan ia meminta kepada bocah batu itu untuk menunjukkan semua hasil panen dan juga kerja kerasnya selama ini. Dan beberapa hari kemudian, ternyata goanya kini memiliki banyak sekali lorong-lorong kamar. Sudah mirip-mirip mansion lah, waduh. Dan tentu saja hal itu mengejutkan dua bocah ini. Sedangkan untuk Yan yang sudah tahu kalau ini pasti adalah ulah Yang Kai yang meminta bantuan dari bocah batu itu. Dan untuk Yang Kai sendiri, beberapa hari kemudian ketika ia keluar dari dalam kamar, ternyata ramai banget. Guanya kini penuh, ramai sekali orang. Dan di sela-sela itu juga Yang Kai pun disapa oleh gadis Wu. Dan ia juga meminta maaf kepada Yang Kai karena ia harus menampung orang-orang ini. Karena orang-orang ini telah memutuskan untuk meninggalkan keluarga juga demi mengikuti dirinya. Gadis Wu pun meminta maaf karena ia tidak tahu harus dikemanakan orang-orang ini. Maka dari itu ia membawa mereka semua masuk ke dalam goa milik Yang Kai. Dan untuk Yang Kai sendiri, ia tidak mempermasalahkannya. Menambah beberapa orang, ini bukanlah suatu masalah. Mendengar itu membuat gadis Wu ini pun tersenyum. Dan tak lama setelahnya, kini giliran gadis Yan lah yang muncul. Doi pun muncul dengan penampilan yang menyedihkan. Di sini gadis Yan pun ia menyerahkan artefak yang ia pungut dari pertarungan yang sebelumnya itu. Jika Yang Kai tidak menyukainya, maka dirinya berniat untuk menjual artefak itu. Tapi tidak, hal itu pun lalu disanggah oleh Yang Kai dan diambil oleh Yang Kai. Karena Yang Kai tahu kalau si kampret botak itu yang kemarin itu ia menggunakan 8 puncak gunung. Karena jika 100 gunung dapat dikeluarkan secara bersama-sama, mungkin saja master yang ada di ranah origin pasti akan menyerah pula. Selain menyerahkan artefak itu, di sini gadis Yan ia juga meminta kepada Yang Kai meminta sign kristal lagi. Dan itu tentu saja membuat Yang Kai bertanya, "Hei, bukankah aku telah memberikanmu 50.000 sign kristal?" Ya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis Yan, tapi semua kristal itu hanya cukup untuk dapat membuat susunan pertahanan. Karena ia kini ingin membuat susunan roh pengumpul energi, mengingat banyak sekali orang-orang yang ada di tempat ini. Mendengar itu membuat gadis Wu ini pun menjadi tidak enak hati, karena orang-orang yang ada di tempat ini adalah orang-orang miliknya. Tapi di sini gadis Yan pun juga berujar untuk tidak perlu khawatir, karena Yang Kai ini sangat kaya, udah biarin aja. Waduh. Di sini gadis Yan pun yang diberikan cincin dimensi oleh Yang Kai yang berisi sand kristal. Doi pun menyerahkannya kepada gadis Wu dan menunjuk gadis Wu ini sebagai bendahara yang ada di tempat ini untuk mengatur semua pengeluaran. Selain itu juga gadis Yan ia juga meminta kepada Yang Kai untuk dapat mencari cara untuk dapat menghasilkan uang lebih banyak lagi. Selain gadis Yan, di sini gadis Wu juga berujar kalau ada tetua dari keluarga Haike, yaitu tetua Bai Kling yang ingin menemui Yang Kai karena ada sesuatu yang ingin dibahas. Di sini Yang Kai pun juga bertanya kepada gadis Wu ini, apakah ia ingin kembali ke keluarga Haike, apakah tidak? Ya, di sini gadis Wu pun berujar kalau ia tidak ingin kembali lagi ke keluarga Haike. Maka dari itu di sini Yang Kai pun akan pergi menemui tetua dari keluarga Haike untuk membahas hal ini. Dan benar saja, kini Yang Kai pun pergi keluar dari dalam goa dan ia pergi menemui Pak Tua itu. Di sini Pak Tua itu pun sempat bernegosiasi dengan Yang Kai agar Yang Kai mau bergabung dengan keluarganya dengan cara menawari wanita-wanita cantik, dan ia juga sempat memberikan suatu ancaman kepada Yang Kai. Hingga hal itu pun membuat Yang Kai menjadi kesal dan terpaksa ia harus mengusir Pak Tua itu dengan cara paksa. Setelah dihempaskan oleh Yang Kai, di sini Pak Tua itu pun menjadi kesal dan tidak menyangka kalau ternyata dirinya yang ada di ranah Sand King 3 ternyata dapat dihempaskan oleh Yang Kai dengan satu kali serangan aja. Dan karena Yang Kai telah mengusir Pak Tua itu dengan paksa, membuat Pak Tua itu pun harus pergi meninggalkan Yang Kai dengan emosi. Dan di sini gadis Wu yang mendengar kabar tentang apa yang terjadi di luar sana, Doi pun khawatir kalau ini akan merepotkan Yang Kai ke depannya. Tapi di sini gadis Yan pun berujar untuk tidak perlu khawatir, meskipun mereka membawa master yang ada di ranah origin, mereka tidak akan pernah bisa membawa kita pergi.
Dan tunggu aja 3 hari lagi dan kau pasti akan melihatnya. Setelahnya, Yang Kai pun kembali ke dalam kamarnya dan ia berpikir tentang apa yang harus ia lakukan. Karena ia harus mencari cara untuk mencari uang yang lebih banyak lagi. Dan di sini Yang Kai pun yang seorang alkemis, ia juga berencana untuk membuat dan menjual pil-pil haram miliknya. Walaupun ia juga dapat membuat pil yang ada di Rana Origin, tapi untuk saat ini Yang Kai pun tidak ingin mengambil resiko membuang-buang usahanya jika ia gagal. Waduh. Dan dalam usahanya untuk membuat suatu pil lainnya, tiba-tiba saja boom, Yang Kai pun merasakan gempa bumi. Dan ketika Yang Kai keluar dan memeriksanya, ia melihat banyak sekali orang yang telah berkumpul. Dan ia juga bertanya tentang apa yang terjadi. Ya, ternyata di sini Yan Yang ia telah selesai memasang susunan formasi. Susunan formasi roh pertahanan. Mendengar itu membuat Yang Kai pun bertanya, seberapa kuatkah susunan pertahanan ini? Iya, kau bisa mencobanya sendiri, ujar gadis mungil itu. Di sini gadis Yan pun begitu yakin dengan susunan roh buatannya. Tapi di sini Yang Kai pun juga tidak mau melakukannya dan tidak mau mempermalukan dirinya sendiri. Dan untuk gadis Yan, ia berujar di dalam hati, selama ia memiliki cukup waktu dan juga bahan-bahan yang ia butuhkan, ia dapat membuat tempat ini menjadi suatu benteng yang sangat kokoh. Dan untuk Yang Kai, untuk dapat memeriksa susunan roh itu, Doi pun mencoba untuk memeriksa dengan menggunakan kesadaran ilahinya. Tapi sayangnya hal itu pun tidak bekerja. Hingga ternyata ia harus menggunakan mata iblisnya dan barulah ia dapat melihat susunan roh yang telah dipasang oleh Yan Yang. Dan ini sungguh sangat luar biasa. Dan ketika Yan Yang ingin mencoba seberapa kuatkah susunan roh buatannya itu, di sini Yang Kai pun berujar untuk tidak perlu turun tangan langsung. Karena kini di luar sana muncullah para kampret-kampret yang datang untuk setoran nyawa. Dan selesai alur cerita dari Martial Peak di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Bye.